Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Landasan Komparatif Pendidikan, Perbandingan Sistem Pendidikan di Berbagai Negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Patricia, Indah Rahmawati, Indri Anggraini, Yurheskil Adrian Silta. Pemateri pertama yang akan dibacakan oleh Indah Rahmawati. Kepada Indah dipersilakan. Pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan digunakan di dalam proses pendidikan, terutama di dalam proses belajar mengajar, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi perbandingan pendidikan. Suatu bidang pengetahuan yang mengkaji berbagai teori dan praktek dalam bidang pendidikan di berbagai negara, serta memperbandingkannya sehingga melalui proses pembandingan terhadap berbagai penerapan kegiatan pendidikan di berbagai negara tersebut, akan diperoleh pandangan dan pengetahuan yang luas tentang penerapan kegiatan pendidikan oleh suatu negara, termasuk sejarah pendidikan negara itu dari masa ke masa. Latar belakang. Banyaknya masalah yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah satu hambatan negeri ini untuk maju dalam dunia pendidikan. Mulai dari masalah kurang optimalnya pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia yang disebabkan kurangnya tenaga pengajar di daerah sampai kurikulum yang berganti-ganti. Alasan pemilihan negara Ukraina sebagai studi perbandingan adalah Ukraina masuk ke dalam peringkat ketiga negara Eropa yang memiliki kebijakan sendiri dan strategi di bidang pendidikan. Berikut merupakan peta negara Ukraina. Ukraina adalah sebuah negara pecahan Uni Soviet yang terletak di Eropa Timur. Dalam bahasa Slavia, Ukraina berarti daerah perbatasan. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Indri Anggraini. Kepada Indri dipersilakan. Perbandingan jenjang pendidikan formal Indonesia-Ukraina. Dari segi pendidikan dasar, di Indonesia memiliki jenjang SD atau MI yang ditempuh dalam waktu 6 tahun, sejak usia 6 sampai 12 tahun, kelas 1 sampai 6, tidak ada aturan pemerintah tentang batasan umur masuk SD. Sedangkan di Ukraina, memiliki jenjang sekolah tingkat dasar level 1 ditempuh selama 4 tahun, sejak usia 6 sampai 9 tahun, memberlakukan wajib masuk SD umur 6 tahun terhitung saat tahun ajaran dimulai, tidak ada jenjang TK. Dari segi pendidikan dasar menengah, di Indonesia memiliki jenjang SMP atau MTS yang ditempuh dalam waktu 3 tahun, usia mulai dari 13 sampai 15 tahun. Di Ukraina memiliki jenjang secondary school 2, sekolah menengah tingkat 2. Dasar umum sekunder pendidikan dasar berlangsung 5 tahun kelas 5 sampai 9. Dari segi pendidikan dasar menengah atas, di Indonesia memiliki jenjang SMA, MA, dan SMK yang ditempuh masing-masing selama 3 tahun usia mulai dari 16 sampai 18 tahun. Di Ukraina sendiri memiliki jenjang yang disebut Senior Secondary School Level 3. Ketika memasuki kelas 10, siswa dapat memilih jurusan sekolah biasa, let's say, dan gimnasium dan teknikum. Program ini jika dilihat mirip dengan program IPA, IPS, dan bahasa di SMA atau MA di Indonesia. Dari segi pendidikan tinggi atau universitas, di Indonesia memiliki jenjang sarjana dan diploma yang masing-masing ditempuh dalam waktu 4-5 tahun untuk tingkat sarjana dan 3 tahun untuk tingkat diploma. Di Ukraina memiliki 4 jenjang antara lain kategori 1, sekolah kejuruan teknik dan vokasional, kategori 2, kolej dan teknikum, kategori institut, konservatori dan universitas, kategori 4, institut konservatori. Dari segi jenjang pascasarjana, di Indonesia memiliki jenjang Master S2 dan Doktoral S3 yang ditempuh dalam waktu masing-masing 2 tahun,
untuk semester 4 dan 4 tahun untuk doktor. Di Ukraina memiliki jenjang postgraduate ke-1 disebut aspirantura yang menghasilkan gelar kandidat untuk Candidate of Science. Postgraduate berjangka 2-4 tahun yang disebut doktorantura. Lulusan pendidikan ini memperoleh gelar Dr. Now atau Doctor of Science. Selanjutnya, materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Yesir Andrean Sihotan. Kepada Yesir dipersilakan. Manfaat: menambah wawasan kita sebagai tenaga kependidikan tentang sistem pendidikan di dunia, terutama Ukraina. Bahan motivasi kita sebagai tenaga kependidikan Indonesia untuk lebih giat lagi dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Kesimpulan: perbandingan jenjang pendidikan formal di Indonesia dan di Ukraina adalah terletak pada sistem pelaksanaannya. Indonesia pelaksanaan teknis pendidikan yang belum terlalu baik di lapangan. Sedangkan di Ukraina, teknis pendidikan mereka berjalan dengan sangat baik. Di Ukraina juga banyak kebijakan-kebijakan yang mempermudah warga negaranya untuk memperoleh pendidikan. Memiliki aturan tegas batasan untuk masuk sekolah, terpusat, tidak pelin-pelan, dan kontinuitas yang baik. Terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.